la yakunul islamu wal imanu indaka ariyah bihadza yakthuru khaufuka wa shaumuka wa shalawatuka wa sahruka. Oleh karena itulah maka rasa takutmu semakin banyak, puasamu juga semakin rajin, sholawatmu juga betul, sahruka dan melek bengi ya, bangun malam juga. Bihadza mal qaumu ala wujuhihim wal tahaqu bil wahsh. Oleh karena itulah hamal qaumu ala wujuhihim, wajah mereka semakin panik, wal tahaqu bil wahsy wa zahamuhum fi hasyaisil ardi, akhirnya mereka berebut ya, mencari memperebutkan ulat cacing tanah, wa ma'ul ghudran, dan berebut air irigasi ya, menyirami sawah, wa saradhalamum asyams, ya kegelapan mereka adalah mataharinya, wa misbahuhum, dan lampu mereka adalah al-qamaru, bulan, wal kawakibu, dan bintang-bintangnya. Itu semuanya jauh akthar al-hadayan wal qal wal qil, yang gaduh, yang simpang siur adalah qal dan qil, rumor-rumor dan gosip-gosip semuanya itu. Wa idha'atul man, dan buang-buang harta. Kalau tidak kamu dengan cara menjernihkan hatimu, kamu akan bikin gaduh semuanya, dan tidak ujung-ujungnya kamu akan berebut harta. Paham nggak? Gitu. Udah, jangan berebut harta. La tuksiru minal qu'ud ma'al jiran wal asdiqa wal ma'arif li ghairi sababin. Kemudian jangan terlalu banyak kongko-kongko, duduk-duduk, ngobrol-ngobrol dengan tetangga, dengan teman, dengan kenalan-kenalan li ghairi sababin, tanpa ada kebutuhan. Ya, orang yang belajar menjernihkan hati itu coba sering belajar menyendiri, jangan terlalu banyak geradak geruduk dengan teman-teman. Fa inna dzalika hausun, karena itu akan menimbulkan kegaduhan dalam hati, haus gitu ya, sama juga kita gitu. Aktsar ma yajri al-kidhb, yang paling banyak nanti ketika kita ngobrol ya, apakah ibu-ibu pada asar sambil petanan cari kutu kepala ya, berderet seperti kereta api gitu. Apa yang dibicarakan? Ngerasani laki. Betul nggak? Suami saya mah enggak, begini. Suami saya ngapain? Ya, wal ghaibah ya, ngerasani orang, ngaji make orang, wan namimah baina itsnaini, wal maksiyah, dan kemaksiatan innama tatimu baina itsnaini, kemaksiatan itu terjadi antara dua orang, apalagi berlain jenis ya. Jangan suka berdua-duaan, seorang laki-laki dan perempuan berdua-duaan di tempat yang sepi, nanti akan bertiga dengan setan, itu kata Nabi. Ya, kalau berdua di rumah saja. Saya termasuk bisa mentolerir ya, pacaran, mangga silakan, perkenalan. Jangan sampai kawin dengan perempuan seperti beli kucing dalam karung. Betul nggak? Jangan sampai kamu kawin dengan laki yang tidak kamu kenal. Silakan pacaran dulu, tapi pacarnya jangan di bawah pohon kersem. Di rumah sambil nonton TV sambil dengan calon mertua, sambil makan kacang, minum kopi bareng-bareng. Itu loh. Boleh nggak gitu? Iya boleh. Yang nggak boleh kan pacaran di Karang Suwung. Itu semuanya menjadi kemaksiatan. Wal maksiyah innama tatimu baina itsnain. La yakhruju ahadun minkum min baitihi illa ila ma la budda lahu minhu min masalihi wa masalihi. Jadi jangan sampai
seseorang yang belajar membersihkan hati itu keluar dari rumah kecuali memang ada keperluan yang mendesak untuk dirinya atau keluarganya. Dan itu ijtahid an la tabda'a bil kalam. Coba belajar melatih diri jangan memulai percakapan. Jangan memulai percakapan. Tapi ini nanti saya terangkan. Ini bukan untuk pelajar umum ya, tapi untuk orang yang kepengen membersihkan hati. Dan ini berlaku pada fase-fase tertentu, bukan pergaulan sehari-hari. Ya, saya tetap mengatakan kamu harus ramah, menyapa orang perlu, ya, bukan diem. Ini lagi belajar melatih diri untuk membersihkan hati. Ya. Kemudian jangan memulai berbicara. Bal yakunu kalamuka jawaban. Tapi ucapanmu itu hanya sebagai jawaban. Kalau ditanya jawab, jangan memulai ngomong dulu. Belajar begitu, sementara belajar. Ya. Idza sa'alaka sa'ilun, ketika ada orang yang bertanya kepadamu an syai'in, tentang sesuatu, fa in kana jawabuhu maslahatan, kalau jawabannya ada keuntungan, ada kemaslahatan, ya, laka walahu, keuntungan untuk diri kamu, untuk diri orang yang bertanya, silakan dijawab. Bagaimana Pak Haji, sehat? Alhamdulillah. Kapan kita nanam padi? Sampai sekarang balai desa belum mengumumkan kapan kita mulai nanam, karena masih katanya masih menunggu hujan. Dijawab, ini penting soalnya. Ya, kalau seandainya pertanyaannya itu tidak kepentingannya, nggak usah dijawab. Pak Haji, katanya tangannya Pak Haji yang anak perempuan katanya hamil sebelum kawin. Nggak tahu, nggak ada urusan ngapain ini gitu. Cari matang belum kawin, urusan apa? Dijawab nggak usah, nggak tahu. Gitu, belajar kita ini setiap ucapan itu harus ada nilai, karena omongan yang keluar dari mulut kita ketika sudah keluar tidak bisa dicabut lagi. Kita seringkali menyesal karena ngomong, betul nggak? Menyesal tidak ngomong tidak terlalu berat, tapi yang itu menyesal karena waduh, kenapa saya ngomong begini jadi salah. Gitu. Jadi kita mengeluarkan omongan pun diperhitungkan seperti kita mengeluarkan uang. Harus tepat sasaran, betul nggak? Harus ada manfaatnya. Sama orang ngomong kebanyakan, nggak tahu kemana ngalor ngidul gitu. Sama orang juga belanja ke pasar bawa uang 3 juta, setelah ke rumah apa yang dipilih? Obat nyamuk sekardus. Ngapain? Minyak goreng sekardus, pamper, softtek. Memangnya mau pakai softtek tiap hari? Iya, beli softtek buat setahun. Ngapain? Iya, jadi orang juga membelanjakan uang tanpa hitungan, akhirnya kecewa. Orang juga ngomong kebanyakan, akhirnya kecewa. Wa illa fala tujibu, kalau nggak ada maslahatnya nggak usah dijawab. Al qaumu yakhafuna rabbahum azza wa jalla fi jami'il ahwal. Para aulia illah itu adalah mereka orang yang takut kepada Tuhannya dalam kondisi apa. Ngomong ya takut, diem ya takut, nolong ya takut, semuanya selalu terkontrol. Ya, kecurigaan pada dirinya sendiri. Ya, wa yutuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.